Oke guys, jumpa lagi. Kali ini kami berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasir. Di samping sudah ada Bapak Kepala Dinas, Bapak Suksmako. Nah, kami pengen berbincang-bincang dengan beliau terkait adanya rencana di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membangun gedung baru gitu Pak. Iya. Oke, karena ya kabarnya ada dapat anggaran dari pusat gitu Pak ya. Iya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait rencana pembangunan gedung Pak, karena ini saya dengar agak besar gitu Pak ya, gedung yang akan dibangun. Iya. Dan dananya juga sudah disiapkan pusat. Itu gimana Pak? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Terima kasih Bang Rusdi. Ya. Jadi awalnya rencana pembangunan gedung baru ini karena melihat kondisi gedung perpustakaan, kantor perpustakaan, lembaga kearsipan Kabupaten Pasir ini itu sudah tidak memadai. Di samping gedungnya gedung tua juga agak sempit. Akhirnya kami berinisiatif untuk melobi pusat melalui anggota DPR RI, Wakil Komisi 10 BHTIPA untuk melobi ke Bappenas dan Perpusnas untuk membangun gedung baru. Dan alhamdulillah hasil lobi kami ini langsung direspon oleh pusat. Nah, rencana pembangunan gedung itu sudah ditinjau oleh Pak Bupati dan Kepala Arsip Nasional, Kepala Perpustakaan Nasional dan anggota Komisi Wakil Komisi 10 DPR BHTIPA di Jalan Arteri Jalan Jenderal Sudirman, di ex Balai Kabupaten, Gedung Perempuan Berjaya dan mes PKK itu habis semua itu digusur itu. Oh, di sana rencana lokasinya Pak. Untuk membangun itu karena gedung perpustakaan ini adalah tidak tanggung-tanggung, ini bukan terbaik di Kaltim nanti. Iya. Tapi ini untuk terbaik nasional itu gedungnya. Terbaik nasional. Terbaik nasional. Dan desainnya, perencanaan sudah selesai. Itu lantai 4. Di lantai dasar itu ada hall multi event. Hall multi event. Bisa kegiatan musik, bisa untuk seminar, bisa untuk pengantinan, macam-macam. Iya, iya. Di lantai 2-nya itu ada teater. Itu gedung teater itu juga multifungsi. Untuk anak-anak nanti latihan drama, kesenian, macam-macam. Dan yang jelas kami sudah ada rencana kerjasama dengan Farpi untuk mengelola bioskop Library 21. Jadi tidak perlu lagi nanti ke Balikpapan. Iya. Anak-anak muda itu nanti. Nah, di lantai 3 itu ada kafetaria Nusantara. Semua jenis masakan nanti itu ada di lantai 3. Di lantai 3. Di lantai 4-nya itu adalah ruang baca, ada ruang anak-anak, dan rencana seluruh siaran radio-radio itu akan dipusatkan di sana sebagai pusat teknologi informasi dan komunikasi. Ini desain yang termodern dan ini akan menjadi value percontohan nanti oleh daerah lain. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai semua pemataan lahan di jalur 2 itu. Jalur 2. Karena kalau tidak itu bisa terbakar ini anggaran. Anggarannya itu untuk murninya itu 10 miliar, ada mobilernya 2,5, ada dana inklusi sosialnya itu sekitar 5 miliar. Nanti kalau tidak cukup kita minta APBD itu membackup sekitar 4 sampai 5 miliar. Tapi itu jadi ikonnya nanti Kabupaten Pasir. Jadi ikonnya, iya. Jadi ikon Kabupaten Pasir. Karena apalagi itu terbesar nasional Pak ya. Terbaik dan terbesar untuk kabupaten. Nah, alhamdulillah dengan kerja keras kawan-kawan di sini, satu-satunya perpustakaan yang lolos terakreditasi nasional dapat B itu Sekaltim 2021 hanya Kabupaten Pasir. Kemudian panji-panji kearsipan itu kita juara 1 untuk
2021 juga. Kemudian pengawasan terbaik kearsipan nasional nomor 1 juga di Kaltim Kota Pasir. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan dan inovasi kawan-kawan kita semua di sini, walaupun kami sampaikan bahwa anggaran terkecil seluruh dinas itu ada di kearsipan dan perpustakaan. Tapi itu tidak masalah. Baru sih bisa melihat ini. Ya. Dengan hasil ini bisa dicek ini untuk perubahan fisik di dalam dan di luar ini. Itu semua adalah bantuan pihak ketiga. Kegiatan-kegiatan kami di sini hampir tiap hari itu semua adalah pihak ketiga. Misalnya besok lagi ada bantuan dari provinsi untuk pelatihan pengelolaan perpustakaan. Ada pelatihan tata cara untuk akreditasi perpustakaan. Besok seluruh kepala sekolah perpustakaan besok di sini. Itu juga anggarannya kami tidak ada. Nah, hari Kamis itu ada safari Taman Kanak-kanak Bayangkari untuk melakukan berbagai kegiatan di sini. Itu juga tidak ada anggarannya, tapi berbagai macam kegiatan itu hadiah itu akan diluncurkan. Jadi menarik ini, makanya ramai terus. Kami kerjasama dengan Man IC dengan Al-Farismi, itu pelatihan komputer, pelatihan baca Al-Quran Tajwid, itu juga tidak ada anggarannya, tapi itu bisa dilaksanakan di sini. Artinya meskipun anggaran kecil, tapi tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti untuk berbuat. Gitu. Oh iya. Jadi itu juga menariknya, karena saya mutasi dari Dispora Pariwisata ke sini, itu juga saya kaget bahwa ternyata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini adalah dinas yang paling berpeluang memasukkan surga itu kepala dinas. Karena ini sangat menarik ini. Bayangkan tiap hari ini mulai anak-anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mencari semua literatur di sini, kita bantu memfasilitasi. Itu luar biasa ini. Mencari ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah 2021 kemarin seluruh PNS itu ikut berjariah di sini karena ada gerakan aksi donasi 1 buku 1 PNS. Ternyata ada PNS yang menyumbang 10, ada yang 15, ada yang 5. Itu luar biasa itu. Ada berapa buku waktu itu Pak terkumpul? Kami kemarin dari 5.000 PNS itu kami hanya target 5.000. Ternyata di luar ekspektasi kami itu di atas 10.000 ya. Itu kalau mau 10 buku. Itu kalau mau diuangkan rata-rata buku itu 40.000, berarti sekitar 4 miliar itu kita dapat buku. Jadi itu ada kreativitas, inovasi, saran-saran dari 4 kepala bidang dan 1 sekretaris. Karena saya ini bekerja tim di sini ya. Saya tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh 4 bidang dan sekretaris ini. Oke, kita mundur sedikit lagi tadi Pak ke masalah gedung tadi itu. Itu rencananya berapa luasan Pak? Berapa meter persegi gitu? Memang dipersyaratkan dak khusus fisik gedung perpustakaan itu lokasi ini kualitasnya 2 hektar. Tapi di bawah 1,5 hektar itu. Nah, ternyata di gedung itu hampir 2 hektar itu ternyata itu. Karena dia sampai ke musola itu di belakang ada 100 meter lebih. Nah itu jalan nanti akan ditutup, itu jalan masuk ke Pemda. Nah itu luasan lokasinya Pak. Kalau gedung sendiri rencana berapa besar sih? Kalau gedungnya itu ada ukurannya yang perencanaan itu lebarnya itu hampir 80-an ya, 80 kali 60. Jadi hampir 500 meter. Lumayan ya. Makanya hall-nya itu untuk kalau acara itu mengalahkan gedung Al-Manqurut itu nanti. Nah untuk membantu masyarakat kesulitan untuk dapat gedung pesta. Kehadiran gedung perpustakaan yang namanya transformasi perpustakaan, itulah perubahan besar yang saya lakukan. Kira-kira apakah saya boleh mengatakan kalau itu gedung itu jadi Pak, itu juga termasuk gedung terbesar yang ada di Kabupaten Pasir? Itu termasuk gedung terbesar, iya kan? Iya. Semua dinas itu termasuk gedung terbesar. Iya. Jadi transformasi perpustakaan yang saya lakukan ini adalah mengarah ke inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu bukan lagi hanya calistung namanya ya, membaca, menghitung, menulis. Nah, itu bukan lagi itu zamannya itu. Sekarang transformasi perpustakaan, apa yang kita ketahui harus kita wujudkan apa hasilnya, berupa barang atau
jasa. Jasa. Itu yang kita lakukan sekarang, namanya transformasi perpustakaan inklusi sosial. Dan rencana gedung ini kalau kita kaitkan dengan adanya IKN yang kita juga bertetangga tidak jauh dari Kabupaten Pasir, Pak ya, mungkin ada hubungannya juga Pak ya untuk kemajuannya nanti. Sebenarnya itu yang mewarnai pemikiran kita nih di perpustakaan ini, supaya kita mencuri lebih dulu lokasi untuk nanti anak-anak IKN semua larinya untuk bermain atau latihan untuk teater, film, larinya ke sini. Dari di sini. Larinya ke Pasir. Makanya kami sudah ada rencana MOU dengan Parpi, Persatuan Arsip Film Pusat, supaya dipusatkan nanti di sini, dan mereka sudah ke sini nih. Nah itu nanti akan dimanfaatkan, mudah-mudahan Library 21 nanti itu Parpi yang mengelola, jadi Pemda tidak mengeluarkan biaya. Itu sebenarnya yang rancangan kami. Itu kami berpikir keras ini setelah kami mutasi ke sini. Karena ikon pariwisata yang kami desain di seberang Sungai Tua itu mudah-mudahan dilanjutkan tuh bagiannya tuh. Oh iya rencana pariwisata di Sungai Tua Pak ya. Sungai Tua, karena perencanaan kami di pariwisata itu Tanah Grogot itu akan dibelah seperti kota Paris, Prancis itu persis modelnya. Makanya di seberang itu ada playground, ada menara pandang, ada berbagai venue olahraga bertaraf nasional itu nanti sampai ke ujung sana tuh. Itulah yang akan menjadikan Tanah Grogot jadi kota wisata. Termasuklah nanti keberadaan gedung perpustakaan Kabupaten Pasir ini yang termegah, termodern, ini juga adalah pusat objek wisata itu sebenarnya. Karena nanti orang mau berkuliner, mau acara macam-macam, silakan ke perpustakaan umum Kabupaten Pasir. Nah, namanya nanti perpustakaan umum ini nanti Pak Bupati yang kasih nama, apakah perpustakaan umum Saburangas, ya terserah Pak Bupati. Nama perpustakaan itu ya? Nama perpustakaan itu. Artinya itu hak daerah untuk memberikan namanya ya? Iya. Oh iya. Nah, misalnya gedung perpustakaan Saburangas. Iya. Oh iya. Jadi ada ikonnya. Jadi orang kalau nanti ke Kabupaten Pasir, wah pasti dia ke sana itu mau foto gitu. Nah, jadi untuk sekarang ini apa yang harus disiapkan Pak? Biar kan anggarannya tahun ini Pak ada ya? Iya 2023, tetapi pematangan lahannya 2022. Pematangan lahan di 2022, nanti pembangunan batu pertama di November Desember tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini. Oh iya. Nah kendalanya, kami dipersatakan di Krishna ini kan sudah penginputan Krishna ini sekarang. Kendala kita ini bahwa ada surat pernyataan dari Bupati siap menyiapkan lahan dan ada titik koordinat. Nah titik koordinat ini itu harus rata itu di Jalan Sudirman itu harus sudah rata itu. Nah sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda itu akan diruntuhkan semua itu. Oh, harus betul-betul kayak lapangan bersih gitu Pak. Lapangan bersih, baru ada titik koordinatnya nanti, baru dimasukkan di Krishna, dilaporkanlah ke Bappenas. Nah kalau tidak ada itu, anggarannya bisa terbakar. Sayang Pak. Sayang. Dan capek-capek melupi sebenarnya. Jadi karena hasil kerja keras teman-teman kita di sini, perpustakaan kita satu-satunya Kaltim yang lolos akreditasi, akhirnya kita dapat reward itu sebenarnya, dapat bantuan mobil perpustakaan keliling digital pertama di Indonesia nih. Pasir yang dapat. Itu Pak Bupati sudah menerima tuh kuncinya di Jakarta. Kunci mobil. Nanti di Oktober baru diserahkan dikirim ke sini. Itu kemudian reward yang selanjutnya itu kita dapat bantuan inklusi sosial, itu nilainya itu Indonesia sekitar 5 miliar ya. Itu yang berupa teknologi informasi komunikasi. Kemudian mobilernya itu 2,5 itu yang kita ajukan untuk mengisi nanti gedung baru itu. Nah kalau bisikdaknya itu produksi itu 10 miliar. Nah kalau misalnya nanti itu ada kekurangan tidak cukup, masa Bupati tidak ngasih APBD membackup sedikit kan? Oh iya. Nah ini kan gedung cantik termewah ini, ya kan? Termegah di Indonesia Pak untuk perpustakaan. Untuk termodern, termegah itu di Indonesia, karena
perencanaannya kami sudah expose di Perpusnas. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Nah, itulah perjuangan sekilas kami di sini untuk ada di koran itu kita sulap perpustakaan di Kabupaten Pasir jadi modern. Memang saya lihat dari depan, Pak. Ramai juga ya. Apa ya? Tampilan gedungnya sudah cantik, gitu. Terus pengunjungnya juga ramai. Ya. Ramai terus tuh. Ramai terus. Dia sudah beriben semua. Iya, riben semua. Di atas itu dingin, AC. Itu ada lagi baru saya lupa. Ini Bang Kaltim-Tar ini juga ikut berpartisipasi menyumbang bulan depan mungkin penyerahannya motor terus keliling dari VIA itu. Dari Bangkal ke Tintara itu yang bisa bawa buku-buku masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau mobil. Kemudian dia menyumbang meja baca modern 5 set itu. 5 set sekitar 25 jutaan lah mungkin ya. Itu hasil lobby kami dengan keluar. Iya. Makanya waktu kemarin kami melakukan acara gerakan pencanangan sadar tertib administrasi melibatkan 10 kabupaten kota, kami itu tidak ada anggaran serupiah pun dia DPA kami, tapi kalian kami punya relasi di luar semua bisa terlaksana. Itu. Jadi dinas kami ini adalah dinas yang kuat mengemis-ngemis. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan dalam hal positif berbuat selalu yang terbaik. Ya, insya Allah. Jadi kami ini kan moto kerja kami dimanapun adalah sangat sederhana. Saya kasih tahu semua teman-teman bahwa apapun sekecil apapun yang kita kerjakan itu niatnya ibadah. Nah, kalau niatnya ibadah tidak ada satupun yang berat kita laksanakan. Iya. Tetapi kalau sudah tidak dilandasi ibadah, nanti berbuat kalau sudah ada hitungan apa yang saya dapat tidak akan maju-maju. Tidak akan maju-maju. Alhamdulillah. Nah, tahun ini kami rencanakan Panji Kearsipan dan Panji Perpustakaan bermimpi kami sandingkan untuk juara 1 ini nanti di 2023. Kemarin penilaian Panji Kearsipan kemarin sudah selesai. Penilaian Panji Kearsipan ini mungkin dimulai bulan depan. Itu tingkat provinsi. Ya. Alhamdulillah kita banyak sekali kegiatan ini. Jadi literasi religius juga kami sudah rekrut itu ada 100 ibu-ibu pensiun bisa balusti kalau kesini hari Kamis Jumat penuh tuh sore sini. Itu belajar tajwid. Ibu-ibu lagi yang bukan ibu-ibu milenial karena ini yang sudah purna itu ada kelompoknya sendiri. Kami rangkul semua sini untuk memanfaatkan perpustakaan ini yang di bawah. Makanya kalau Kamis Jumat itu sore jalan sini tuh penuh tuh ibu-ibu. Nah, itu literasi religius namanya. Bagaimana untuk lebih mengharapkan ke orientasi akhirat mereka mengaji. Alhamdulillah itu Pak banyak direspon. Kendala kami yang tidak terwujud masih ini karena banyak sekali ini kemarin kan kita sudah desainnya ada kafe di sini di luar nih. Di sini kemarin ya ada kafe bisa melayani pengunjung, bisa melayani juga kantor-kantor sekitar ini. Banyak sekali yang menarik di sini bisa di sini kita membahas satu bidang-bidang misalnya. Boleh. Nanti bisa di expo itu ada studio mini di belakang itu. Ada muat 30-40 orang ya. Sudah dicoba kemarin pemutaran film dokumenter untuk anak-anak sekolah. Itu lomba-lomba cerdas-cermas apa di belakang itu. Kami sudah desain itu. Sudah diribendasesi semua juga. Oke, makasih banyak Pak ya. Perbincangannya. Nah, itu tadi guys perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasir, Pak Bapak Yusuf Sumakoh. Seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab wa qadir jalijur alisayfi bur'an wala bur'an lima jahara lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati kemana obat akan dicari. Kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.